Jadi kita tuh di bawah gunung, kita lihat Hotman Paris. Yes. Di atas. And kita pikir yang namanya kaya itu kayak Hotman Paris. Right? Sampai duduknya di Lamborghini gitu kan. Jadi itu yang membuat kita menganggap menjadi kaya itu adalah Susah gitu. sesuatu hal yang mustahil. Sampai duduknya di Lamborghini gitu kan. Jadi itu yang membuat kita menganggap menjadi kaya itu adalah Susah gitu. sesuatu hal yang mustahil. Ya, sesuatu hal yang mustahil. Ya. Kenapa? Karena kita di sini dan kemudian di atas. Lihatnya yang ke situ. Ya. Ya. Jadi kita sekarang bagi-bagi ya step-stepnya menjadi 5 ya. Ya, financial security itu hampir semua orang bisa achieve. Yes. Kemudian kalau mau naik lagi silakan menjadi financial vitality ya 20 juta sebulan. Yeah. Ya, itu sudah ada teman netizen yang survei, Pak 20 juta cukup Pak, gitu kan. Oke. Kemudian naik lagi menjadi financial independence, mungkin sekitar angkanya 40 juta. Your dream life, ceritanya Eci itu sudah dikoreksi dari 150 menjadi 75 juta. Yes. Still angkanya achievable. Iya. Ya. Berarti nanti aku malah justru yang di financial security lebih achievable lagi ya Pak. Nanti habis ini ya. Jangan dihitung di sini karena begitu banyak yang udah The nanya. problem adalah sebagian besar kita melihat yang namanya kaya itu adalah Raffi Ahmad. Ya, Sultan Bintaro atau siapa tadi yang punya mobil banyak lagi? Andre. Sultan Andara yang mobilnya banyak. So you think rich itu seperti itu? Menurut saya kaya itu nggak seperti itu. Ya. Dan kita sudah buktikan bahwa hampir semua orang bisa mencapai financial security minimal. Yep. Apakah perlu ke summit? Silakan. Kalau mau, silakan. Ya. Kalau mau, kalau mampu. Karena jalan menuju summit akan stiff, akan sulit, akan berliku, dan akan curam. Yep. Dan hanya orang-orang yang punya skill, mental, tekad yang kuat yang bisa mencapainya. Dan resikonya besar. Yes. Perlu nggak? Maybe yes, maybe no. Depend on what the purpose of your life gitu ya. Oke Pak, saya sebenarnya banyak banget punya pertanyaan nih Pak, dari itu pengen nyela-nyela, tapi ternyata pemirsa kita juga udah banyak yang mulai tanya. Kita coba jawab dulu ya Pak ya, karena kita kan tadi udah janji ya mau bacain. Ini dari Nyoman Sukaya, thank you banget sudah tanya, apakah nilai impian kita tatkala pensiun itu dalam bentuk cash atau boleh masih dalam bentuk aset? Dalam bentuk income. Income. Berarti cash. Oke, cash. Ya. Saya ngomongnya income dulu sini tadi. Ya. Kita punya investment yang memberikan income. Okay. Saya punya tanah Pak banyak, tapi nggak punya cash. Terus makan apa? Iya, makanya. Iya, mau dimakan tanahnya kan nggak. Jual pun lama. Harus tanahnya harus dijual jadi cash. Jadi kita bicara mengenai income. Oke. Ya, bukannya aset. Ya, jadi jawabannya asetnya tadi menghasilkan income. Ya, betul. Jawabannya tadi adalah cash ya. Kemudian dari Agus Ariana, invest atau nabung selama 20 tahun demi pensiun hura-hura kaya raya, tapi pada tahun ke-19 tempat invest atau nabungnya bangkrut, Pak. Ada tiga hal, ini menarik pertanyaan ini, ya kan? Dan selalu ditanyakan seperti ini, ya. Ada tiga hal yang kita nggak bisa kontrol. Satu adalah inflasi, ya. Satu adalah inflasi, dua adalah pajak, tax, ya. Kemudian tiga adalah uncertainty, kayak tadi. Kalau setelah 19 tahun perusahaannya bangkrut, gimana? Itu adalah hal-hal yang kita nggak bisa kontrol. Masalahnya adalah hal-hal itu akan terjadi apakah kita invest atau kita tidak invest. Jadi itu terjadi, ya. Nah, bagaimana caranya? Yang saya ajarkan mengenai aset alokasi. Jadi mengalokasikan aset. Jadi kita tidak, Anda harus baca, Anda harus ikutin Lestari Way episode sebelumnya, ya, karena saya membicarakan mengenai aset alokasi. Dengan kata lain saya katakan bahwa asetnya itu dibagi-bagi dalam beberapa ember, ya, sehingga kalau satu itu collapsing kayak tadi, maka masih ada 2 ember atau 3 ember lagi yang masih menghasilkan. But tiga hal tadi, uncertainty, kasusnya Pak Agus, kemudian tax dan inflasi, itu adalah hal yang terjadi dan di luar kontrol kita. Dan akan selalu terjadi apakah kita berinvestasi atau tidak berinvestasi.
Baiklah, seperti itu ya. Jadi sambil dilanjutkan dengan berdoa juga setiap hari ya Pak ya, supaya mencapai apa yang kita harapkan. Oke, ada pertanyaan satu lagi. Ya kan kita bilang tadi kita bacakan 3 penanya ya, 2 nanti di insight. Oke, penanya ketiga adalah ya. Jadi jangan lupa ya pemirsa yang tanya-tanya dan juga yang komen. Nah, atau bikin insight itu ada 5 budget question yang akan kita bagikan untuk Anda. Oke, Pak, dari Dimas ya, bagaimana kalau sudah menghitung biaya hidup impian kita dengan memang sudah diminimalisir dan hasilnya memang sangat banyak? Kaya itu adalah sama dengan kaya adalah jika passive income kita lebih besar dari biaya hidup sesuai dengan gaya hidup, ya kan? Jadi terserah kita mau gaya hidup di mana, ya. Kalau mau cari problem ya bikin gaya hidup yang mahal kayak Pak Dimas, Anda cari problem sendiri, ya kan? Jadi hidup itu akan penuh tekanan karena gayanya kebanyakan, ya. Jadi saran saya untuk para pemirsa, ya kan, lakukan step by step, ya. Cari level financial security dulu. Ketika udah mencapai level security, Anda celebrate, Anda pesta, traktir teman-teman, beliin sate ayam, ya kan? Di Pak Anies. And kemudian berikutnya baru cari goal berikutnya. Jadi ketika Anda nggak mencapai base camp kedua, financial vitality, Anda sudah di level secure. Ya. Sampai kedua, Anda mau naik ketiga, silakan. Sampai ketiga, Anda mau naik keempat, silakan. Udah di puncak mau ke summit, silakan kalau mampu. Iya, oke. Jadi it's your choice, itu pilihannya masing-masing orang. Seru. Jadi kita udah tahu 5 langkah ini ya Pak ya. Dari yang sudah Bapak Alex jelaskan, itu masih ada lagi nggak sih lanjutannya Pak? Ada hal-hal lain yang penting yang perlu kita ketahui nggak? Nggak sekarang, saya tanya aja. Siapa tahu minggu depan bisa dijelasin gitu loh. Minggu depan adalah season finale dari Lestari Way season 1. Ya. Terus minggu depan bahas apa Pak? Jadi kalau sekarang kita membahas bagaimana kita menjadi kaya, maka minggu depan kita akan coba bagaimana menjadi bukan cuma kaya, tapi kaya raya. Asik. Ya. Kaya raya dan bahagia. Kaya raya bahagia. Jadi jangan lupakan, jangan lupakan set reminder season finale episode ke-10 Lestari Way minggu depan Selasa. Ya. Bagaimana Anda bukan cuma kaya, tetapi kaya raya dan bahagia. Mantap Pak Alex, ini paling harus ditonton. Saya mau bikin closing statement, ya. Karena saya lihat, saya mau lihat closing statement. Coba ditampilkan, karena ini menarik. Oke. Ya, saya lihat di Facebook dari Mbak Yesi, ya. Mbak Yesinta Winarto. Ya, Mbak Yesinta Winarto ini dapat message, Mbak. Aku pengen kurus, ditampilkan dong. Sudah, ya. Mbak, aku pengen kurus, tapi aku malas olahraga. Gimana dong? Jawabannya nggak tahu. Gitu kan. So, Mbak Yesinta ini big YouTuber, ya, yang subscribernya sudah 30.000, dan dia dari gemuk sekali menjadi kurus, ya kan, menjadi langsing, menjadi seksi. Jadi dia bercerita mengenai bagaimana hidup sehat, makan sehat, dan olahraga. Sehingga ketika ditanya, aku pengen kurus tapi malas olahraga, jawabnya dibilang nggak tahu. Sama nih. Pakai huruf besar kan, galak nih, nggak tahu. Bold gitu kan, pula, ya, bold pula. Bold ya kan. Pertanyaan ini sama dengan kayak kamu tanya ke biliuner, aku pengen kaya tapi aku malas kerja, gimana dong? Terus saya jawab, nggak tahu. Jadi kalau tanya kayak gitu ke Pak Alex sudah jelas jawabannya adalah gak tahu. Oke, seru. Thank you Pak Alex untuk closing statementnya. Dan pemirsa, senang sekali ya di episode ini kita pasti banyak belajar. Saya yakin pemirsa juga banyak banget terbuka gitu, melek gitu kan matanya dari hasil hitung-hitungan yang udah dilakukan mungkin minggu sebelumnya. Oke, nanti minggu depan akan lebih seru lagi, bisa kaya, raya, dan bahagia. Oke, jangan lupa masih ditunggu untuk insight-nya. Silakan ketik di kolom komen YouTube Lestari TV ya. Kita akan cari nanti 5 orang yang beruntung mendapatkan giveaway ini ya, kaos dari Lestari Way. Tapi jangan lupa harus subscribe dulu, harus subscribe ya Pak. Pokoknya di sesi finale nanti at least 10.000 lah ya yang udah subscribe ya Pak ya. Oke, target kita, boleh dong target. Yes, thank you banget sudah menyaksikan kita malam hari ini. Sampai jumpa Selasa depan jam 8 malam tentunya di program Lestari Way. Our way. Bye. Bye.